Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita bisa berjumpa untuk membahas materi pelajaran. Di sini sebelumnya saya akan perkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Rohmatin Hasanah. Saya guru mata pelajaran IPA di tingkat SMP. Kali ini saya akan menjelaskan materi tentang asam, basa, dan garam. Di sini saya paparkan beberapa contoh yang ada di sekitar kita. Yang pertama, belimbing wulung sebagai contoh asam. Yang kedua, sabun dan sampo sebagai contoh basa. Serta yang ketiga, garam dapur atau NaCl sebagai contoh garam. Yang pertama, yaitu asam. Asam adalah zat yang jika di dalam air akan menghasilkan ion hidrogen atau ion H+. Ciri-ciri larutan asam: mempunyai rasa masam, mempunyai pH kurang dari 7, dapat menimbulkan korosif, dapat melepas ion H+, mengubah kertas lakmus biru menjadi merah. Adapun contoh beberapa asam antara lain asam asetat pada cuka, asam askorbat pada jeruk dan sayuran, asam sitrat pada jeruk, asam borat pada larutan pencuci mata, asam karbonat pada minuman berkarbonasi, asam klorida pada asam lambung, juga bisa pada obat tetes mata, asam nitrat pada pupuk dan bahan peledak, asam fosfat pada deterjen dan pupuk, serta asam sulfat pada baterai. Adapun contoh beberapa asam yang lain, misalkan pada asam tartrat pada anggur, asam malat pada apel, asam laktat pada keju, asam benzoat pada bahan pengawet makanan. Yang kedua yaitu basa. Basa adalah zat yang jika di dalam air akan menghasilkan ion hidroksida atau ahamin. Ciri-ciri larutan basa antara lain mempunyai rasa pahit, mempunyai pH lebih dari 7, terasa licin di kulit, dapat menetralkan asam, dapat menghantarkan arus listrik, dapat melepas ion ohamin jika dilarutkan dalam air, dan dapat mengubah kertas lakmus merah menjadi biru. Contoh basa antara lain ada aluminium hidroksida yang terdapat pada deodoran, kalsium hidroksida ada pada plester dan mortar, ada magnesium hidroksida pada obat urus-urus dan antasid, serta ada natrium hidroksida terdapat pada bahan sabun. Di sini jika ada permasalahan, bagaimana cara untuk mengetahui larutan itu bersifat asam, basa atau garam, maka kita gunakan dengan indikator buatan, yaitu dengan menggunakan kertas lakmus. Di sini ya, kita ada beberapa untuk mengetahui permasalahan yang tadi, yaitu dengan warna lakmus dalam larutan asam, basa, dan garam. Misalkan di sini nanti ada kertas lakmus sebagai indikator. Ya, di sini lakmus merah pada larutan asam akan menghasilkan warna merah. Pada larutan basa akan menghasilkan warna biru, sedangkan pada larutan netral atau garam itu akan menghasilkan warna merah.
Sedangkan indikator lakmus biru, jika kita terdapat atau kita celupkan pada larutan asam, maka akan berwarna merah, larutan basa akan berwarna biru, dan pada larutan garam atau netral akan tetap berwarna biru. Yang ketiga yaitu garam. Garam adalah senyawa yang terbentuk dari reaksi asam dan basa. Di sini senyawa garam dapat terbentuk karena adanya reaksi antara asam dan garam yang kita sebut dengan reaksi netralisasi atau penetrasi. Contoh garam dapur atau NaCl dapat kita peroleh dengan dua cara. Yang pertama mengendapkan air laut sehingga terjadi penguapan. Yang kedua mereaksikan asam dan basa atau netralisasi. Di sini akan terjadi reaksi yaitu HCl ditambah NaOH akan menghasilkan NaCl dan H2O atau air. Ada beberapa contoh garam yang kita kenal, yaitu garam natrium klorida, yaitu ada pada garam dapur, manfaatnya menambah nafsu makan, ada natrium bikarbonat pada baking soda pengembang kue, kalsium karbonat pada kalsit untuk cat tembok atau bahan karet, ada kalium nitrat pada salpeter yaitu pupuk dan bahan peledak, ada kalium karbonat pada potas atau sabun yaitu sabun dan kaca, ada kalium fosfat TSP, ada pada deterjen, amonium klorida yaitu pada sal minyak, yaitu ada pada manfaatnya pada baterai yang kering. Reaksi netralisasi berguna bagi manusia, yaitu yang pertama dari produksi asam lambung yang berlebihan dapat dinetralkan dengan basa. Yang kedua, tanah yang sudah terlalu asam oleh petani dinetralkan dengan senyawa basa atau air kapur. Yang ketiga, pasta gigi dibuat mengandung basa untuk menetralkan mulut dari asam. Itulah materi yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Untuk selanjutnya, jangan lupa subscribe bagi kalian semua. Dan boleh kasih jempol ke atas jika suka, dan boleh kasih jempol ke bawah jika tidak suka, nggak apa-apa. Terima kasih pada kalian semua yang sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.